Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Edufit. Kali ini kita lanjut lagi ya, membahas soal TIU CPNS khusus materi berhitung cepat. Jadi kita buat menjadi bagian-bagian, kita kelompokkan, ini khusus untuk yang berhitung cepat. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya dengan materi yang lainnya, yaitu misalkan tentang soal cerita dan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 30 bagi yang belum lihat video pembahasan di video sebelumnya sudah kita bahas soal asli berdasarkan FR, teman-teman yang sudah ikut tes CPNS ya. Ini adalah soal asli yang kemarin kita sudah bahas yang tahun 2018, kemudian yang kali ini kita akan bahas soal CPNS asli tahun 2019 yang dilaksanakan, pelaksanaan ujiannya adalah tahun 2020 ya. Jadi kita untuk siap-siap persiapan tes CPNS yang akan datang. Baik, sekarang kita ke nomor 30 ya. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya teman-teman persiapkan alat tulis untuk mencoba mengerjakan terlebih dahulu dengan cara di pending videonya. Setiap soal nanti Edufit akan berikan waktu untuk mengerjakan soal dengan cara di pending videonya. Kemudian nanti kita bahas bareng-bareng. Yuk, dicoba nomor 30. Ya, sudah ketemu jawabannya yang mana? Butuh waktu berapa menit untuk bisa menjawab jawabannya? Ya, tentunya bisa ditrik ya. Coba kita lihat nomor 30 ini soalnya seperti ini, agak ruwet ya, agak ngeri juga ya. Tapi sebenarnya sangat mudah ini, sangat mudah. Kenapa bisa bilang begitu? Karena di pilihan ganda di jawaban A, B, C, D, E ini kan rata-rata satuannya atau yang paling belakang angkanya beda ya. Tapi ada sama, yang sama adalah yang A sama yang D yang sama-sama 3. Ya mudah-mudahan kita ngetriknya tidak dapatkan angka 3 ini biar nanti tidak dua kali kerja. Ya kita cek saja langsung ya. Untuk yang bagian pertama akar 2,56, yang bagian kedua akar pangkat 4 dari 65.536. Kalau kita perhatikan yang bagian belakang ini kan tidak ada komanya kan, berarti ini kan bulat ya. Bulat ya. Kalau bulat kan berarti nanti masuknya di sini kan, berarti tidak masalah ya. Tidak masalah. Yang kita butuhkan yang bagian belakang saja. Berarti yang bagian belakang pastinya yang di belakang koma ini. Yang angka di belakang koma ini di sini angka berapa? 6. Nah, diingat kalau ada akar misalkan ya contohnya, akar 4 itu hasilnya berapa? 2. Lawan dari akar itu adalah kuadrat, ya kan? Kenapa? Karena ini kalau dikuadratkan, 2 kuadrat itu tentunya sama dengan 4. Gitu kan? Nah, jadinya begini. Di sini kan 3. Nah, 3 ekornya loh ya. 3. Nanti kalau di dalam akar ya, 3 itu berarti kalau 3 kuadrat itu kan nilainya 9. Berarti nanti di sini adalah akar 9. Itu nilainya 3. Berarti di sini artinya titik-titik berapa nggak tahu, tapi angka terakhirnya harus 9. Padahal di sini yang diminta angka terakhirnya berapa? 6 kan? Ya. Berarti yang jawaban A ini jelas salah. Kemudian yang B, titik-titik nggak tahu berapa, tapi yang jelas nanti angka belakangnya adalah 2 kuadrat. Itu berapa? 4. Yang di sini titik-titik nggak tahu, 8 kuadrat ini adalah 64 ya, berarti ekornya 4. Berarti ini salah. Yang ini 3 kuadrat nilainya 9 ya, ekornya 9. Berarti yang ini juga salah. Kalau begitu jawabannya pastilah yang E. Coba kita cek ya, titik-titik berapa? 6 kuadrat itu 36, ekornya 6. Cocokkan dengan ini? Ya sudah. Kalau begitu jawabannya adalah yang E. Bagaimana teman-teman? Caranya sama tidak? Kalau dengan cara biasa juga boleh ya, tapi diingat karena tes CPNS ini waktunya dibatasi, jadi sekitaran nanti setiap soal itu dapat 54 detik. Bolehlah lebih ya untuk TIU, tapi pastinya mengambil jatah waktu dari soal yang lain, misalkan dari TKP atau TWK. Jadi kalau teman-teman bisa mengerjakan soal TKP dan TWK dengan cepat, maka sisa waktu yang banyak bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal TIU yang butuh energi ya, yang butuh pemikiran. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengatasi soal-soal yang seperti ini ya. Baik, ini untuk soal nomor 30. Untuk yang cara biasa kita akan bahas di lain waktu saja ya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya nomor 31 soal CPNS 2019-2020. Yuk dicoba dikerjakan. Oke, sudah ketemu jawabannya ya. Di sini ada angka desimal, kemudian di pilihan ganda juga desimal. Kemudian ada desimal ya, banyak desimalnya, maka kalau kita langsung cek ke satuannya belum bisa.
ya, karena di sini banyak komanya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, penjumlahan. Berarti yang diutamakan, ini yang tidak boleh lepas itu adalah ini. Ini harus dioperasikan tersendiri ya. Jadi ini nggak boleh lepas. Yang lain karena ini penjumlahan berarti tinggal dijumlahkan saja. Yang jelas ini tidak boleh lepas. Ini harus dikalikan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita jumlahkan yang bagian depan ini ya, kita jumlahkan. Kita jumlahkan satuannya. Nah, kalau di belakang koma 2 angka, ini berarti kita jumlahkan yang paling belakang. 3 tambah 7 nilainya 10 ya. 10 nyimpan 1. Satunya kita tulis di sini. 1 tambah 3 itu 4. 4 tambah 6 berarti 10. 10. Nyimpannya 1 lagi. Jadinya di sini. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5. 3 tambah 5 berapa? 8 ya. 8. Karena di belakang komanya itu 2 angka, berarti di sini jadinya 8,00 atau 8 saja kan. Kemudian ditambah yang paling belakang ini, yang paling belakang berapa itu? Berarti plus 1 gitu ya. Kemudian dikurangi dengan yang ini dikalikan. Itu ya. Ini kalau dikalikan, ini kan kalau misalkan terlalu lama mengalihkan ya, mengalihkan secara real itu lama, maka kita hanya ngambil angka bagian depan saja sama belakang, yaitu 4 kali 2 itu nilainya adalah 8, koma, pasti 8 koma, dan kita langsung ambil ekornya. Ekornya 2 kali 1. 2 kali 1 pasti ekornya 2. Gitu ya. Ini ngetriknya. Jadi yang pertama dijumlahkan dulu ya. 8,00 tambah 1 berarti nilainya adalah 9 dikurangi dengan 8, ini karena di belakang koma seluruhnya ada ini, yang ini 2, yang ini 1 berarti jadinya 3 ya. 1, 2, yang ketiga yang terakhir adalah angka 2. Yang tengah ini kita nggak tahu. Berarti caranya ya tinggal kita cek saja. 9 itu berarti kan sama dengan 9, karena di belakang koma itu 3 angka berarti jadinya 9,000. Dikurangi dengan 8, nggak tahu tapi ujungnya pastinya berapa? 2 gitu kan. Dikurangi ya enggak kan, ini dikurangi ya, dikurangi berarti 0 kurangi 2 kan nggak bisa, berarti pinjam depannya jadinya 10 kurangi 2 berarti 8. Nah di sini sudah muncul ekornya itu 8, tinggal kita cek di pilihan ganda, yaitu yang ekornya 8 hanya di A ini ya kan, berarti jawabannya pastilah yang A. Ini ngetriknya. Kalau teman-teman masih kurang yakin, kurang puas ya kerjakan dengan cara biasa ya, silahkan aja nggak apa-apa, tapi efeknya waktunya lama, nanti resikonya berarti menghabiskan jatah soal yang lainnya begitu ya. Jadi silahkan nanti teman-teman cek dengan cara biasa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 32. Yuk dicoba dulu, soalnya seperti ini agak ruwet ya, coba dikerjakan. Baik, kalau sudah kita bahas, di sini ada kurung ya. Kurung itu harus diutamakan. Kemudian ada kurung lagi di sini. 1 negatif 4. Negatifnya ini ada 2. Kalau negatifnya ada 2, negatif kali negatif itu hasilnya jadinya adalah positif kan. Berarti 1 tambah 4 jadinya. Berarti di sini nilainya adalah 5. 1 negatif jadinya positif. 4 ya, 1 tambah 4 nilainya 5. Kemudian di dalam kurung ini ada 10 kali 5 jadinya. 10 kali 5 nilainya adalah 50. Berarti yang bagian depan nilainya adalah 50. Kemudian ditambah dengan yang bagian kedua nih. Ini agak ribet ya. Tidak masalah ya. Ini pangkatnya berapa? 4. Berarti artinya angka berapakah ini? Kalau dikalikan sampai 4 kali itu hasilnya 625. Sebenarnya mudah ya, karena di sini angka ekornya 5, berarti pastilah 5 ya, karena 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu pasti ekornya 5. 5 kali 5 25. 25 kali 25 625. Jadi karena di sini pangkatnya 4 berarti harus sampai 4 kali, ya kan? Berarti karena sudah sampai 4 kali itu hasilnya 625, berarti angkanya atau hasilnya adalah 5 ini, bilangan dasarnya yaitu 5. Jadi yang bagian ini nilainya adalah 5, gitu ya. Tapi dikalikan, kalau tidak ada tandanya apa-apa di sini itu artinya kali ya, berarti 2 kali 5. Sehingga ini kita coret saja ya, kita hapus. 2 kali 5 nilainya sama dengan, ini masih di dalam kurung ya, 2 kali 5 nilainya sama dengan 10. Kemudian kali
negatif 2 tetap, kemudian bagi, itu kalikan terbalik, jadinya bagi dibalik menjadi kali, 1/2 jadinya adalah 2/1, kurung tutup, ya. Jadinya di sini adalah 50 ditambah 10 kali negatif 2 kali 2 berarti negatif 4. Ya, kalau begitu nilainya sama dengan 50. 10 kali negatif 4 berarti negatif, ya. Negatif kali positif nilainya negatif, ya. Negatif berapa? 40. Jadi 50 kurangi 40 nilainya adalah 10. Ya, jawabannya yang B. Oke, masih semangat ya. Kita lanjut ke nomor 33. Soalnya seperti ini. Yuk dicoba dikerjakan. Ya, sudah ketemu ya. Usahakan teman-teman ketika mengerjakan soal itu jauhi kalkulator, jauhi alat hitung pas mengerjakan. Kalau pas mengecek nggak apa-apa ya. Ketika pas mengerjakan, biar terbiasa dengan tidak pakai alat bantu. Karena itu sangat berpengaruh nanti ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan cara menghitung manual, maka teman-teman akan lancar. Tapi kalau teman-teman terbiasa menghitung pakai alat bantu, nanti akan bingung ketika mengerjakan soal. Mungkin soal itu mudah, tapi ketika tidak ada alat bantu, gelagapan nanti ya, repot. Nanti jangan sampai seperti itu. Baik, kita bahas ya. Di sini kan ada pecahan campuran ya, pecahan campuran. Untuk penjumlahan pengurangan berarti boleh ya, kita ambil bilangan bulatnya dulu. Bilangan bulatnya kita jumlahkan dulu. 2 ditambah 3 dikurangi 4 ya. 2 tambah 3 ya. Oke lah, kita tulis dulu saja ya. 2 ditambah 3 dikurangi 4. Ini tanda-tandanya harus diperhatikan ya. Ini plus punyanya 3, ini min punyanya 4 gitu ya. Nah, ini kan yang bulat ya. Ditambah lagi dengan yang pecahan. Yang pecahan kita hitung sendiri. 1/5, 1/5, kemudian ditambah, karena di sini plus ya, ditambah 1/6, 1/6, kemudian 2/3 itu di depannya kan negatif. Berarti ini juga negatif. Negatif 2/3. Jadi kita hitung sendiri, ini yang bagian bulat ya. Yang bulat, yang ini adalah yang pecahan. Nanti dijumlahkan digabung. Kita hitung dulu yang bulat ya. 2 tambah 3 itu 5, 5 kurangi 4 berarti 1. Berarti yang bulat itu 1. Kemudian ditambah dengan yang pecahan. Yang pecahan ini kita berarti harus menyamakan penyebut. Kalau penjumlahan pengurangan ya harus ya. Disamakan penyebutnya 5, 6, 3. Berarti kita cari KPK-nya. Atau paling mudah ya kita kalikan angka yang besar sama besar ini. 5 kali 6 berapa? 30. Berarti penyebutnya dibuat menjadi 30 semua ya. Berarti jadinya di sini harus dibuat menjadi 30. Yang ini juga harus dibuat 30. Yang terakhir juga dibuat menjadi 30. Gitu ya. Nah, 5 jadi 30 itu kan kali 6 ya. Berarti yang atas juga kali 6. 1 kali 6 nilainya adalah 6. 6 jadi 30 berarti kali 5 ya. 6 kali 5 kan 30. Berarti yang atas kali 5 juga. Berarti 5. Kemudian yang ini 30 jadi 3 jadi 30 berarti kali 10. Berarti yang atas juga kali 10. 2 kali 10 berarti 20. Gitu ya. Karena sudah sama penyebutnya berarti tinggal menjumlahkan pembilangnya. Jadinya adalah 1 ditambah dengan 6 tambah 5 itu 11. 11 kurangi 20 berarti min. Berarti nilainya adalah negatif 9/30. Gitu ya. Berarti nilainya di sini adalah 1. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 9/30 bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan menjadi dibagi 3 masing-masing. Dibagi 9 bagi 3 dapat 3. Kemudian dibagi 3 dapat 10. Gitu kan? Atau kalau kita buat menjadi desimal berarti 1 dikurangi dengan, karena dibagi 10 berarti jadinya 0,3. 1 dikurangi 0,3 berarti nilainya sama dengan 0,7 gitu ya. Oke, kalau begitu jawabannya adalah yang B. Nah, ini tidak bisa ditrik ya, seperti ini agak panjang juga, tidak masalah. Oke, teman-teman, kita lanjut ke nomor 34 ya. Yuk dicoba lagi tanpa bantuan alat hitung, dicoba dikerjakan. Ya, kalau sudah kita bahas ya, 50 dikurangi 25/4 dikurangi 0,5. Ini kita tidak bisa ngetrik kan karena di
angka yang paling belakang semuanya sama ya. Jadi selisihnya juga tidak terlalu jauh, maka kita tidak bisa ngetrik. Maka mau tidak mau kita pakai cara biasa ya. Kita lihat di sini di belakang koma itu berapa angka? 2 angka. Berarti 50 ini kita buat menjadi 2 angka di belakang koma juga ya. Jadi 50 itu sama halnya dengan 50,00 ya, nilainya tetap 50 kan. Dikurangi dengan 25, nah ini seperempat. Seperempat itu sama dengan berapa? Seperempat, ini teman-teman harusnya sudah hafal ya. Seperempat itu 0,25 ya. Atau kalau misalkan mau dibuat menjadi per 100 dulu ya. 4 kali 25 itu nilainya 100. Berarti yang atas kali 25. Berarti jadinya adalah 0,25. Seperempat itu 0,25. Kemudian kalau setengah itu berarti 0,5 atau 0,50. Kalau 3/4 itu berarti 0,75. Ini teman-teman harus hafal sebenarnya ya. Baik, kita lanjut ya. Seperempat itu sama halnya dengan 0,25. Berarti ini jadinya di belakang koma itu adalah 25. Di belakang komanya adalah 25. Gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 0,5 berarti sama halnya dengan 0,50 kalau di belakang komanya 2 angka. Begitu kan? Oke, kalau sudah, karena semuanya sudah 2 angka di belakang koma, kita tinggal menjumlahkan saja. Berarti sama dengan, ini kita kurangkan ya, dikurangi 0 kurangi 5, atau ini mudahnya 100 dikurangi 25, itu berarti 75 ya. Berarti koma 75. Kemudian ini kan pinjam 1 ya, jadinya tinggal 49 kan. Ini karena sudah pinjam untuk yang 100 ini kan, jadinya ini tinggal 49. 49 kurangi 25 itu berarti 24 ya kan, 24. Kemudian dikurangi lagi dengan 0,50 sama dengan 24 tetap ya, 75 kurangi 50 berarti 25. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang 24,25 yang C ya. Nomor 35. Yuk dicoba dikerjakan, jawabannya yang mana? Sudah ketemu, kita bahas ya. Di pilihan ganda itu semuanya ada yang bulat, ada yang pecahan. Berarti kita buat pecahan semua ya. Di soal 0,75 kita rubah menjadi pecahan dulu. Sekarang tadi sudah ada ya, 0,75 itu sama dengan berapa? Iya, 3/4 kan. 3/4 itu adalah 0,75. Berarti yang di sini adalah 3/4. Untuk penjumlahan pengurangan itu boleh kita ngambil angka bulatnya, dicomot angka bulatnya, yaitu di sini min 3 ya, karena negatif ini punyanya 3 dan punyanya setengah. Jadi masing-masing di depan masing-masing angka itu punya min. Jadinya ini adalah min 3, kemudian yang setengah juga min setengah gitu ya. Untuk penjumlahan pengurangan tidak masalah kita ngambil angka bulatnya dulu, menjumlahkan atau mengurangkan seluruh angka bulatnya. Tapi kalau ada perkalian tidak boleh ya, jangan sekali-kali ya. Jadi ini khusus untuk mengambil angka bulatnya itu pada penjumlahan dan pengurangan. Ini angka bulatnya sudah kita ambil ya, berarti tinggal dijumlahkan dengan pecahannya. 0,75 itu tadi sama dengan berapa? Ya, 3/4. Kemudian ini diingat, ini dikurangi dengan berapa ini? Setengah. Berarti ini dikurangi dengan setengah. Setengah itu sama halnya dengan, kita samakan penyebutnya ya. Setengah itu kalau 2 itu biar jadi 4 berarti kali 2 berarti 4. Yang ini kali 2 berarti 2. 2/4 itu nilainya setengah ya. Oke. Kemudian dikurangi lagi, ini negatif ya. Berarti dikurangi dengan, ini sudah penyebutnya 4 berarti biarkan saja 1/4. Sama dengan ini ya, berarti sama dengan negatif 3 ditambah dengan 3 kurangi 2 nilainya 1. 1 kurangi 1 nilainya 0. 0 dibagi berapapun nilainya akan sama dengan 0. Berarti min 3 tambah 0 nilainya adalah min 3. Oke teman-teman, jawabannya min 3 ya, yang D. Oke lanjut lagi ya, nomor 36. Dicoba dikerjakan dulu ya. Baik, sudah ketemu jawabannya pastinya. 2 ditambah 1/4 dikali 12 dibagi 1/9 dikurangi 0,5 sama dengan titik-titik. Ini ada penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Berarti yang diutamakan adalah yang perkalian ini dulu ya. Ini diutamakan, yang perkalian ini diutamakan.
Seperempat kali 12 itu sama hanya dengan 12 bagi 4. 12 bagi 4 itu nilainya sama dengan 3. Kalau kita tulis jadinya adalah sama dengan 2 ditambah, ini hasilnya ketemunya berapa? 3. Kemudian bagi, karena di sini di belakangnya ada pecahan, maka dijadikan menjadi perkalian. Titik 2 itu jadinya kali. Kalau 1 per 9 dibalik jadinya adalah 9 per 1. Jadi kalau bagi jadi kali, berarti pecahannya juga ikut dibalik gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 0,5. Biarkan saja 0,5. Nah, sekarang di sini ada penjumlahan perkalian, berarti tetap yang diutamakan adalah yang perkalian ini dulu kan. Berarti sama dengan 2 ditambah 3 kali 9 bagi 1. Ya sama hanya dengan 3 kali 9. Nilainya 27 ya. Dikurangi dengan 0,5. Dijumlahkan yang depan, 2 ditambah 27 itu berarti 29 dikurangi 0,5. 0,5 kan setengah ya, berarti 29 kurangi setengah berarti 28 setengah atau 28,5. Oke, jawabannya yang B ya. Nomor 37. Hasil dari ini adalah yang mana? Yuk dicoba. Baik, kalau sudah kita bahas ya, di sini ada penjumlahan, pembagian, pengurangan. Berarti yang diutamakan yang pembagian dulu ya. Sama dengan 2 ditambah dengan 3 per 5. Di sini ada titik 2. Kita rubah saja menjadi kali ya. Jadi bagi jadi kali. Kemudian 4 itu sama aja dengan 4 per 1 kan. 4 bagi 1 kan 4 ininya. Berarti sekarang dibalik. Jadinya adalah 1 per 4. Begitu ya. Karena di pilihan ganda itu pecahan, berarti kita nggak usah pakai koma-koma. Jadi 0,5-nya kita rubah. 0,5 kan setengah, berarti 0,5 itu adalah setengah, gitu kan? Ya sudah kita hitung ya. Karena di sini ada perkalian, berarti perkalian harus diutamakan dulu kan. 2-nya biarkan dulu, ditambah dengan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 1 nilainya adalah 3, dibagi dengan 5 kali 4, berarti 20. Dikurangi dengan setengah. Baik, nilainya sama dengan berapa? Karena di sini menjadi pecahan biasa, maka yang ini kita rubah menjadi pecahan biasa dengan penyebutnya di sini 20 ya. Penyebutnya 20. Berarti langkah pertama kita harus membuat penyebutnya menjadi 20 semua ya. Menjadi 20. Yang ini sudah 20. 3 nggak masalah ya. Nah, yang ini juga harus jadi 20. Nah, berapa dibagi 20 nilainya 2 atau 20 kali 2 nilainya berapa? 40 ya. 40 bagi 2 kan 20. Kemudian yang ini dibuat menjadi 20 juga. Yang penyebutnya 20 berarti biar nilainya tetap setengah berarti yang atas berapa? Ya 20 bagi 2 nilainya berapa? 10 ya. 10 bagi 20 kan nilainya setengah. Gitu kan? Karena penyebutnya sudah sama berarti tinggal menghitung pembilangnya 40 ditambah 3. 43. 43 dikurangi 10 berarti 33 ya. 33 dibagi dengan 20. Berarti jawabannya adalah yang E. Baik teman-teman, masih semangat ya. Sampai nomor 38 masih soal asli, jadi ini harus dikuasai, wajib bisa. Coba dikerjakan dulu ya nomor 38. Ya, sudah ketemu pastinya. Di sini ada n per 7 ditambah n per 5, nilainya harus sama dengan 12 per 35. Maka nilai n-nya adalah, ini gampang ya. Kenapa gampang? Karena di sini sudah ketahuan. Caranya itu tinggal dikalikan silang saja ya. Untuk penyebut itu berarti penyebut kali penyebut. 7 kali 5, 35 kan sudah pas kan? Ya, berarti ini jadinya gini. 5n. N kali 5 itu berarti jadinya adalah 5n. Kemudian kalau di sini plus berarti plus. Kalau negatif ya negatif ya. Kemudian 7 kali n itu adalah 7n. Dibagi dengan 7 kali 5, 35. Nilainya sama dengan berapa di sini? 12 per 35. Gitu ya. Karena di sini sudah sama-sama 35, bolehlah kita coret ya. Tinggal yang atas sama dengan 12. 5n ditambah 7n itu berapa n? 5 ayam ditambah 7 ayam ada berapa ayam? 12 ayam ya. N itu kan variabel. Variabel itu barang ya, bisa dimisahkan dengan ayam atau barang apalah silahkan ya, teman-teman mengartikannya. 5n ditambah 7n itu berarti sama dengan 12n. 12n itu nilainya sama dengan di sini berapa? 12. Berarti n-nya sama dengan 1 pastinya ya.
Karena kalau n-nya 1, 12 kali 1 nilainya adalah 12. Atau boleh 12 bagi 12 ya. Di sini 12, berarti 12 kebalikannya kali itu bagi ya. Bagi 12. Berarti n-nya sama dengan 1. Ya, jawabannya yang A ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 39. Soalnya seperti ini. Yuk dicoba dikerjakan. Ya, gimana, sudah ketemu jawabannya ya? Pastinya. Sekarang kita cek di sini. Ini agak ruwet ya, agak ruwet. Di pilihan ganda itu diberikan koma-koma. Berarti kita buat koma-koma saja. Ya, yang pertama 1,5. Setengah itu berarti 0,5 ya. Berarti 1,5 itu sama hanya dengan yang ini. 1,5 itu berarti jadinya adalah 1,5. Karena di belakang koma itu 2 angka, berarti kita buat menjadi 1,50 yang pertama ini ya. Kemudian ditambah dengan 0,4. Nah, di sini diperhatikan. Di sini ini ada pembagian kan. Kalau pembagian perkalian itu ini harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa biar mudah ya. Oke, 0,4 itu sama halnya dengan 4/10. Ya enggak? 4 bagi 10 kan 0,4. Kemudian bagi titik 2 ini kita buat menjadi kali. 1/5/8 itu jadinya adalah 5/8/1 atau sama halnya dengan 5/8 saja. Gitu kan? Baik, yang pertama sudah ya. Kemudian ditambah dengan yang ini akar ya. Akarnya agak ruwet juga ya. Tapi nggak apa-apa. Kita cek dulu akar 289. Yuk teman-teman, kita harus paham ini ya. 1 kuadrat nilainya berapa? 1, kemudian 2 kuadrat nilainya sama dengan 4. 3 kuadrat nilainya 9, 4 kuadrat nilainya 16, 5 kuadrat nilainya 25, kemudian 6 kuadrat nilainya adalah 36, kemudian 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat nilainya sama dengan 81, dan terakhir 10 kuadrat ya. Kesananya sebenarnya masih banyak lagi, tapi dasarnya kan ini untuk mencari akar ya. Akar itu kebalikan dari kuadrat ya. Akar 4 nilainya 2, akar 9 nilainya 3, akar 16 nilainya 4, akar 25 nilainya 5, begitu ya. Nah, di sini untuk ngetrik cara mencari akar itu yang pertama kita lihat di sini angka yang depan ya. Jadi dibagi 2. Yang belakang itu kita ambil 2 angka di belakang ini. Kemudian yang bagian depan kita ambil 1. Nah, 2 itu dekat dengan yang ini. Ya kan? Berarti tidak mungkin 4 ya, karena harus kurang dari. Jadi yang dipakai adalah yang 1 ini. Berarti untuk yang akar 2,89 nilainya sama dengan yang 2 itu dekat dengan 1, berarti yang kita pakai adalah yang ini 1. Ya, karena koma ya, berarti koma pastilah ya, koma. Tinggal 89. Nah, sekarang ini wajib kita ambil ekornya. Di sini yang di kuadrat ini yang ekornya 9 itu hanya ada di 3 kuadrat dan juga 7 kuadrat. Nah, angka di sini 89 itu lebih dekat dengan 9 atau 49. Ya, pastilah yang kita pakai yang 49 kan. Berarti angkanya adalah yang kita pakai 7, berarti 1,7. Coba silakan dicek ya. 1,7 kuadrat itu hasilnya pastilah 2,89. Oke, berarti yang ini nilainya adalah berapa? 1,7, berarti 70 ya. Oke. Kemudian ditambah dengan 5 itu, atau 5,00 juga boleh ya. Nah, sekarang yang diutamakan ada penjumlahan, perkalian, penjumlahan. Berarti yang diutamakan yang di dalam sini dulu. Ya, ini harus diutamakan dulu. Karena perkalian berarti boleh dong dicoret ya, atas bawah. Atas masing-masing dibagi 4 ya. 4 bagi 4 dapat 1, 8 bagi 4 dapat 2. Kemudian yang 5 sama 10 boleh dicoret ya. 5 bagi 5 dapat 1, 10 bagi 5 dapat 2. Sehingga ini menjadi 1 kali 1 nilainya adalah 1. Kemudian 1 per ya, 2 kali 2 4, berarti 1/4. Sehingga jadinya adalah sama dengan 1,50 ditambah dengan 1/4. 1/4 tadi berapa nilainya? Ya, sudah hafal ya, 0,25. Kemudian ditambah dengan 1,70 ditambah dengan 5,00. Nilainya sama dengan, nah ini karena di belakang koma 2 angka, berarti kita hitung yang angka terakhir dulu ya.
0 tambah 5 tambah 0 tambah 0. Berarti angka terakhirnya adalah 5 ya. 0 tambah 5, 5. Berarti 5 kan? Tidak nyimpan ya. Sekarang kita hitung yang persis di belakang koma. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 0 ya, berarti tetap 14 ya. 14. Nyimpan 1. Satunya ditaruh di sini. 1 ya, 1 tambah 1 nilainya 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 5 berarti 8. Ya, di belakang koma. Tidak, komanya di sini ya. 8,45. Jawabannya adalah yang D. Atau mungkin teman-teman punya cara lain, silahkan ya, boleh saja. Karena matematika itu banyak cara penyelesaiannya. Nah, sebagai bahan latihan, kita berikan soal ya. Silahkan teman-teman nanti kerjakan nomor 40. Ya, nomor 40 silahkan dicoba dikerjakan. Kemudian jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Biar nanti teman-teman yang lain juga yakin kalau jawabannya itu. Kemudian yang nomor 41 ya. Ini nomor 41 seperti ini. Kemudian yang nomor 42 seperti ini. Ya. Dicoba dikerjakan, silahkan buat latihan. Kemudian kita akan ketemu lagi, kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya untuk yang nomor 43 dan seterusnya. Edufit doakan mudah-mudahan teman-teman yang belajar di Edufit ini lolos CPNS. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.